Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Fauzan. Bagaimana kabarnya Mbak Yanti hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya sehat, baik. Kalau Bapak bagaimana? Sehat ya Pak? Alhamdulillah Mbak Yanti saya sehat. Baiklah, Bu Yanti. Mbak Yanti nantinya akan melakukan coaching ya, Bu? Ya, betul sekali Pak. Di sini saya akan menjadi observernya dari Mbak Yanti. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu nanti melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Ibu melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan logika atau belum, dan bagaimana nanti Ibu dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan. Dan juga ketika nanti coaching akan menanggapi atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Yanti. Jangan lupa nanti saat coaching tentunya Ibu harus menggunakan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, seperti nanti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Yanti. Jawab ya? Jawab ya? Boleh Pak, silakan. Dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Yanti? Baik Pak. Jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu ada bela ilmu atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang ingin saya sampaikan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nantinya Pak. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Yanti nanti ya Bu ya. Nah, dari 3 kompetensi yang akan dikembangkan Bu Yanti nanti, itu yang lebih spesifik akan dikembangkan kompetensi yang mana? Dari 3 kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif ya Pak. Karena mungkin dengan mendengarkan aktif saya bisa lebih fokus, saya bisa ada kehadiran penuh, dan nantinya saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Ya, baiklah Bu Yanti. Selain tadi Bu Yanti akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, indikator ketercapaian apa saja yang diinginkan oleh Bu Yanti dalam coaching nanti? Nah, indikator ketercapaiannya akan yang saya inginkan itu, saya akan melihat apakah si coaching itu sudah bisa memberikan solusi, mencari solusi dengan permasalahan yang sedang si coaching itu hadapi, dan apakah si coaching itu sudah memiliki rencana aksi atau rencana depannya apa saja yang akan dilakukannya dan waktunya kapan gitu Pak. Baik Bu Yanti, mungkin itu saja dulu Bu Yanti ya. Nah, itu ada pertanyaan dari saya beberapa tadi sebelum Bu Yanti melakukan coaching ya. Nah, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Yanti juga selalu mengingat hal-hal yang sudah disampaikan tadi dan selamat melakukan kegiatan coaching Bu ya. Semoga nanti hasilnya maksimal Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Yanti, nanti kita akan sambung lagi setelah Bu Yanti melakukan coaching. Siap Pak. Assalamualaikum Bu Dana. Gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Ari, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah saya baik juga. Jadi ini kita berkesempatan untuk bertemu berbincang-bincang. Kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan? Jadi gini Bu, saya memang ada sedikit unek-unek mengenai rekan-rekan guru saya. Jadi kalau saya amati di sekolah, ternyata rekan-rekan guru itu selama ini masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, yang masih sangat jadul gitu istilahnya Bu, dan masih monoton, yaitu dengan metode ceramah. Sementara kalau dengan metode seperti itu biasanya anak-anak akan cepat bosan dan cenderung tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Padahal seperti yang sudah kita ketahui bersama, sekarang kan
perkembangan teknologi sangat pesat sekali gitu. Jadi semakin banyak metode-metode yang lebih variatif. Jadi harapan saya sebagai guru seharusnya kita juga bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada dan beradaptasi gitu Bu. Ya baik, pertama ingin penyampaian materi kepada anak-anak itu tidak hanya menggunakan metode konvensional ceramah saja ya Bu. Nah, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap dari obrolan kita hari ini saya jadi punya gambaran mengenai solusi atau cara-cara bagaimana ini membuat rekan-rekan guru di sekolah saya biar bisa melakukan perubahan dalam metode pembelajarannya, agar bisa melakukan metode pembelajaran yang lebih variatif sehingga anak-anak tidak bosan, tidak itu saja dan menuntut pembelajaran. Gitu Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materinya ya Bu. Nah, menurut Ibu, perubahan apa yang akan dilakukan oleh Ibu? Perubahan yang diinginkan gitu? Kalau saya berharap perubahannya yaitu perubahan dalam penyampaian atau penggunaan metode pembelajaran, metode atau model atau media pembelajarannya mungkin bisa diganti ke yang lebih variatif, yang lebih seru begitu Bu. Misalnya dengan kalau yang sedang hits sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang menarik ya Bu, atau mungkin dengan quizzes atau film atau video gitu. Jadi tidak hanya dengan buku saja atau PowerPoint saja yang isinya tulisan saja. Nanti takutnya kan kalau seperti itu anak bosan gitu. Perubahan yang saya inginkan kurang lebih seperti itu. Baik, jadi pada intinya Bu Gama itu ingin penyampaian materinya lebih bervariatif, seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang hits saat ini. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi idealnya. Nah, dari level 1 sampai level 10 kondisi di sekolahnya Ibu Gama itu berada di level berapa? Kalau saya amati sepertinya kondisi rekan-rekan guru sekarang itu masih di level 5, karena kan banyak sekali guru-guru senior yang sudah sepuh yang cenderung memang selalu menggunakan metode ceramah. Itu sih. Baik, jadi kondisi situasi ideal di sekolahnya Bu Gama itu sekarang masih di level 5. Nah, untuk saat ini ada di level 5, kalau perubahan yang nantinya diinginkan oleh Ibu Gama itu ada di level berapa? Kalau saya tidak muluk-muluk sepertinya di level 7 juga sudah cukup bagus nih Bu. Mengingat tadi banyak guru-guru senior itu tadi yang kalau mungkin dipaksakan itu juga agak cukup sulit. Jadi di level 7 saja dan itu sudah cukup bagus menurut saya. Jadi Bu Gama hanya menginginkan naik ke level 7 saja. Nah, untuk mencapai ke level 7 itu, adakah ide atau rencana apa yang mau dilakukan oleh Ibu Gama terhadap rekan-rekan guru tersebut, apalagi untuk guru-guru yang senior? Nah, itu sebenarnya yang saya juga masih bingung sampai sekarang Bu, itu masih saya pikirkan. Kira-kira apa ya Bu? Atau mungkin saya bisa melakukan pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran ya Bu? Menurut saya itu ide yang sangat bagus Bu, dan sangat luar biasa. Ibu berencana melakukan pendampingan atau mentoring kepada guru-guru senior secara individu. Lalu adakah strategi lain yang ingin Ibu lakukan? Apa ya Bu? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu untuk mungkin bisa membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu. Baik, jadi pilihan Bu Gama ternyata ada dua. Yang pertama adalah Bu Gama melakukan mentoring atau pendampingan individu kepada rekan-rekannya, dan yang kedua adalah Bu Gama ingin melakukan mengajarkan pelatihan atau workshop. Nah, menurut Bu Gama, di antara kedua pilihan tersebut, yang paling nyaman dilakukan untuk rekan-rekan Bu Gama di sekolah itu yang mana? Kalau untuk saat ini, sepertinya yang paling memungkinkan untuk dilakukan itu adalah mentoring atau pendampingan individu. Karena melihat kondisi di sekolah saya yang banyak seniornya Bu, atau yang sudah lumayan
Expo itu untuk melakukan workshop mungkin nanti agak kesulitan. Terlebih kalau workshop itu kan memakan biaya yang tentu lebih besar dibandingkan dengan mentoring Ibu. Kemudian harus mencari narasumber yang tepat, belum lagi nanti waktu yang dibutuhkan juga tentu akan lebih lama. Jadi sepertinya metode mentoring tadi secara bergantian itu yang akan saya lakukan lebih dulu. Ya, sepertinya memang idenya Bu Gama, pilihannya Bu Gama itu yang paling benar karena pada intinya Bu Gama lebih memilih metode mentoring atau pendampingan dibandingkan dengan melakukan workshop. Jadi kapan nih waktu yang akan dilaksanakan Bu Gama untuk melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan tersebut? Saya inginnya secepatnya Bu, kemungkinan minggu depan sudah saya bisa mulai untuk praktek mentoring atau pendampingan individu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Ya, berarti minggu depan rencananya Bu Gama akan melakukan kegiatan mentoring. Nah, adakah rekan yang akan membantu Bu Gama? Tentu saja saya nggak mungkin kalau sendirian gitu. Mungkin saya akan meminta bantuan Bu Fitri. Beliau kan sudah lebih ahli di masalah tentang media pembelajaran ini. Jadi sepertinya saya akan meminta bantuan beliau. Oh ya, berarti Bu Gama akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah ya? Iya Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut. Alhamdulillah kalau begitu Bu, akhirnya kita sudah berada di akhir ngobrol-ngobrol ini sepertinya ya Bu. Saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita selanjutnya dari Bu Gama tentang pendampingan atau mentoring yang dilakukan kepada rekan-rekan sejawat. Apakah yang dilakukan Bu Gama itu akan berhasil atau tidak? Semoga dalam melakukan perubahan ini, tapi tetap saya doakan semoga berhasil dan Bapak Ibu guru yang senior itu bisa melakukan perubahan dalam metode pembelajarannya, tidak hanya metode konvensional ceramah ya Bu. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, tapi sebelumnya apakah yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama ngobrol-ngobrol dengan Bu Ari ini saya jadi mendapatkan gambaran bagaimana cara-cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah saya untuk mengubah proses pembelajarannya menjadi metode yang lebih variatif, yaitu tadi dengan mentoring secara bergiliran tadi. Terima kasih ya Bu Ari. Sama-sama Bu, berarti mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti bagaimana aksi nyata Ibu dalam melakukan pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan sejawat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga. Kita cukupkan ngobrol kita hari ini sampai di sini dulu ya Bu. Sekian, wassalamualaikum. Alhamdulillah ya Berianti ya, kegiatan coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin saat sebelum melakukan kegiatan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian dari Berianti. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan sebelum melakukan coaching, apakah Berianti sudah melakukan indikator tersebut? Baik Pak, alhamdulillah tadi saya juga sudah menyelesaikan proses coaching bersama Ibu Gama, dan berdasarkan hasil coaching saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan atau strategi yang akan dilakukan selanjutnya, dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak Yanti. Menurut saya Pak Yanti ya, saya kan tadi sebagai observer. Nah tadi itu sudah sangat bagus sekali, sudah menjalani coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Yanti sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan
pertanyaan yang berbobot sehingga Koji tadi bisa menemukan solusi sendiri. Selain itu, pada coaching tadi juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Ariyanti ya. Sebelum kita akhiri nih Bu Ariyanti, saya ada satu pertanyaan lagi Bu Ariyanti ya. Nah, dari yang sudah Bu Ariyanti tadi lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ariyanti kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot tersebut sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh Koji, sehingga saya dapat menggali lebih dalam lagi informasi-informasi dan dapat mengarahkan Koji untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi gitu Pak. Luar biasa sekali Bu Ariyanti. Kemarin padahal sudah menerapkan alur cerita itu sudah luar biasa sekali loh Bu. Di situ sudah terlihat sekali Bu Ariyanti itu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena yang saya lihat itu responnya itu sudah menyampaikan apa yang diharapkan, tapi ini sudah luar biasa sekali Bu Ariyanti ya. Ini sudah semakin menggali lagi dari Koji. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan lebih dengan berbagai pengalaman lagi Bu ya. Nah kalau begitu saya cukupkan dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fauzan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Gama. Alhamdulillah ini saya sehat sekali. Hari ini nanti kan Bapak akan melakukan coaching dengan Bu Ari. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu ke Bapak. Betul kan Pak? Tidak apa-apa Bu, silakan. Nanti selama coaching antara coach dan coachee akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya apakah sudah sesuai dengan kita, apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching, dan apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching. Gitu ya Pak? Iya Bu, baik Bu. Oh ya, itu kompetensi coaching apa ini yang ingin kira-kira Bapak kembangkan nanti? Jadi untuk coaching nantinya itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan nantinya mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya? Betul. Tetapi di antara 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Pak Fauzan kembangkan secara lebih spesifik untuk hari ini? Untuk coaching nanti saya akan lebih spesifik, akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif juga. Oke, bagus sekali Pak. Kira-kira apa indikator untuk tercapaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti? Jadi indikator ketercapaian yang akan nanti saya lakukan itu adalah Koji bisa menemukan dan menyusun solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu Bu Gama. Oke, sip. Kalau begitu, terima kasih untuk pra-observasi hari ini. Silahkan nanti Bapak bisa melanjutkan coaching dengan Bu Ari ya. Semoga lancar coachingnya. Nanti setelah selesai baru kita lanjut diskusi lagi. Gitu nih Pak. Ya siap Bu Gama. Oke, terima kasih Bu Gama. Mari Pak. Ya mari. Selamat siang Bu Ariyanti. Apa kabarnya hari ini Bu Ariyanti? Selamat siang Pak Fauzan. Alhamdulillah hari ini kabar saya sehat Pak. Baik, ada apa nih Bu Ariyanti? Kok tadi pagi Bu Ariyanti WA saya? Apakah ada hal yang perlu kita bicarakan Bu Ariyanti? Tentu saja ada Pak. Jadi begitu Pak, saya kan mengajar di kelas 4, sedangkan ketika pembelajaran matematika kok saya rasa belum maksimal begitu ya Pak. Anak-anak masih banyak yang malas ketika pembelajaran matematika. Oh, jadi Bu Ariyanti ingin ngobrol hal seperti itu? Ya betul Pak. Jadi pada intinya saya ingin menemukan cara yang paling efektif dalam melakukan pembelajaran matematika sehingga murid saya bisa senang matematika begitu Pak. Baiklah kalau begitu Bu Ariyanti, mari kita lanjutkan obrolan kita. Tapi sebelum kita lanjutkan,
apa yang ingin Bu Ariyanti dapatkan nih obrolan untuk hari ini? Nah, saya ingin mendapatkan cara untuk melakukan perubahan ke murid saya di kelas, Pak, yang tadinya masih banyak anak-anak yang kurang semangat, masih banyak anak-anak yang malas dalam melakukan pembelajaran matematika. Nantinya anak tersebut bisa menjadi semangat begitu, Pak. Oh, jadi Bu Ariyanti itu ingin membicarakan bagaimana anak-anak itu bisa senang belajar matematika dan semangat ketika Bu Ariyanti itu mengajar di kelas, mengajar matematika itu gitu. Ya, benar sekali Pak Fauzan, hal tersebut yang saya inginkan. Kalau bisa sih ya anak-anak itu semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika gitu, Pak. Saya yakin Bu Ariyanti sudah menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran Bu ya di kelas ya. Nah, kalau dari pengamatan Bu Ariyanti nih, pembelajaran matematika yang menyenangkan di kelas itu seperti apa, Bu? Menurut saya pembelajaran matematika yang menyenangkan itu ya pembelajaran yang membuat anak bisa semangat dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Semua anak bisa memperhatikan ketika saya menjelaskan suatu materi dan anak bisa aktif mengikuti kegiatan diskusi serta mengerjakan LKPD dengan perasaan senang. Tidak ada anak yang ngobrol, tidak ada anak yang berbicara, dan tidak ada anak yang meletakkan kepalanya di atas meja, Pak. Oh, jadi seperti itu. Lah, Bu Ariyanti, kita misalkan nih Bu Ariyanti, kita ada 10 level ya Bu Ariyanti ya. Nah, level 1 itu level terendah, sedangkan level 10 itu level tertinggi. Nah, menurut Bu Ariyanti ini dengan kondisi yang sekarang sedang dialami Bu Ariyanti ini ya ada di level berapa Bu Ariyanti? Menurut saya kondisi saat ini setiap saya amati antara murid yang semangat dan murid yang tidak semangat itu lebih banyak anak yang semangat untuk belajar. Oh, jadi menurut Bu Ariyanti itu dengan kondisi yang sekarang ini Bu Ariyanti ada di level 6 begitu ya Bu Ariyanti. Nah, berarti kalau dengar cerita dari Bu Ariyanti tadi, ternyata Bu Ariyanti nantinya juga perlu usaha keras ya. Nah, nantinya Bu Ariyanti kan mungkin pengen atau ingin menaikkan ke level yang lebih tinggi. Nah, berarti Bu Ariyanti dari level 6 ini nantinya akan berencana akan menaikkan ke level berapa, Bu? Tentunya saya ingin meningkatkan ke level 9, Pak. Kalau bisa malah 10, tetapi target utama saya ya tetap 9. Karena nantinya kondisi itu akan bertahap ke perbaikan dengan cara saya mengajar, dan saya juga tetap berharap bisa paling tidak nanti bisa ke 9 yang mendekati ke level 10 begitu, Pak. Oh, berarti Bu Ariyanti ini mempunyai target utama ke level 9 dulu Bu ya. Dan nantinya berusaha lagi untuk ke level 10. Nah, Bu Ariyanti, berarti kalau misalkan mau meningkatkan ke level 9, ini yang mau dilakukan Bu Ariyanti ini apa Bu Ariyanti? Ya Pak, jadi saya amati ketika saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan sebuah aplikasi atau menggunakan software yang menarik itu, anak-anak sangat antusias dalam mengikuti, Pak. Mereka sangat tertarik. Lalu saya juga menggunakan video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Hal tersebut dapat membantu anak dalam belajar matematika. Nah, ternyata ketika saya menggunakan software, menggunakan aplikasi, bahkan saya menggunakan video-video di YouTube itu, anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Wah, luar biasa Bu Ariyanti ini ya. Nah, berarti menurut pengamatan Bu Ariyanti ini, anak-anak itu kalau belajar matematika itu sukanya itu suasana yang bagaimana Bu Ariyanti? Menurut saya anak-anak itu menyukai suasana kelas yang tenang, aman dan nyaman, dan tentunya memberikan beberapa alternatif sumber bacaan. Karena kan ada beberapa tipe anak, ada anak yang suka membaca buku, ada juga anak yang sukanya hanya melihat video, gitu Pak. Oh, saya yakin Bu Ariyanti nantinya bisa menemukan cara paling efektif ya untuk melakukan dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak ketika Bu Ariyanti mengajar di kelas
dan belajar matematika. Oh iya Bu Ariyanti, saya jadi ingat Bu Ariyanti nih. Tadi kan Bu Ariyanti menyebutkan anak itu kan tadi ada yang suka mencari sumber dari buku paket, ada yang suka melihat video pembelajaran di YouTube. Nah, berarti menurut Bu Ariyanti, apakah hal tersebut bisa kita hubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Karena kan belum lama ini kan kita bersama-sama sudah mempelajari, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensi. Apakah bisa kira-kira? Ternyata betul juga ya Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Berarti kalau saya menyediakan sumber belajar itu juga termasuk ke dalam diferensiasi konten ya Pak? Nah betul Bu, jadi dengan Bu yang tadi menyediakan berbagai bentuk sumber bacaan itu sudah termasuk dalam diferensiasi konten Bu, seperti itu. Berarti Bu Yanti kira-kira apa menurut Bu Yanti sudah nantinya yakin ya bisa melakukannya ya? Insya Allah Pak, saya yakin bisa melakukannya. Ternyata selama ini saya sudah melakukan penerapan diferensiasi konten dengan memfasilitasi kebutuhan belajar anak dari menggunakan sumber buku bacaan dan juga menontonkan sebuah video dari YouTube. Dalam gambaran Bu Ariyanti nantinya, Bu Ariyanti ya, apabila Bu Ariyanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, itu nantinya sulit tidak Bu dilakukan? Sebetulnya hal tersebut tidak sulit ya Pak, justru saya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak bisa antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran, terutama dalam pelajaran matematika Pak. Oh, jadi selama ini apa yang sudah dilakukan Bu Ariyanti untuk terus meningkatkan proses dan hasil pembelajaran di kelas itu yang sudah dilakukan apa saja Bu? Ya, jadi saya kadang-kadang itu Pak tadi menggunakan video pembelajaran yang ada di YouTube dan anak-anak menjadi sangat menarik dalam mengikuti pembelajaran dan mereka ternyata paham serta antusias. Nah, selain hal-hal yang baru saja Bu Ariyanti sebutkan, nah nantinya Bu Ariyanti akan melakukan apa lagi Bu selain hal tadi yang sudah disebutkan? Selain tadi, saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Saya akan menggunakan dengan berbagai software menarik dalam pembelajaran matematika dalam menyampaikan suatu materi. Mungkin kan dengan software tersebut, dengan aplikasi yang ada itu membuat anak menjadi sangat tertarik. Oh, jadi itu ya Bu Ariyanti ya, bagus sekali. Nah Bu Ariyanti, berarti Bu Ariyanti nantinya dalam minggu-minggu ini atau mungkin minggu depan itu hal mana yang bisa dilakukan Bu Ariyanti? Nah rencananya sih saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi itu yang nantinya akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Saya akan mencari software-software yang menarik yang bisa saya gunakan untuk menjelaskan materi matematika kepada anak. Luar biasa sekali Bu Ariyanti ini. Nah berarti ini Bu Ariyanti, nah ini Bu Ariyanti ini akan memulainya itu kapan Bu Ariyanti? Mungkin saya akan memulainya besok Pak, setelah kegiatan MPLS saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah oke Bu Ariyanti, ternyata kita sudah agak lama juga ya ngobrol ya. Nah saya nantinya ingin mendengar nih dari Bu Ariyanti nanti yang sudah dilakukan berarti apa saja. Nah kemudian yang baru saja kita lakukan ini yang sudah didapatkan Bu Ariyanti apa saja nih dari barangkali? Setelah saya ngobrol dengan Pak Fauzan, ternyata saya jadi menemukan ide-ide baru Pak dalam menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman serta menyenangkan bagi anak didik saya dalam proses pembelajaran matematika. Ya baik Bu Ariyanti, berarti kita minggu depan atau depannya lagi kita akan bertemu lagi Bu Ariyanti ya, kita ngobrol lagi. Saya pengen dengar cerita nih Bu Ariyanti, jadi sudah melakukan rencana-rencana tadi yang sudah disebutkan, nanti kita akan ngobrol lagi Bu Ariyanti ya.
Baik Pak, pokoknya Pak Fauzan juga jangan bosan-bosan dengerin cerita dari saya ya Pak. Terima kasih Bapak hari ini sudah meluangkan waktu dengan saya. Semoga besok saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran matematika dengan sangat menyenangkan dan anak-anak menjadi tertarik dengan pembelajaran matematika serta anak didik saya dapat paham materi yang saya sampaikan. Iya, sama-sama Bu Jenny. Pokoknya kalau ada apa-apa nanti bisa WA saja Bu ya, karena kan nanti kita juga butuh ngobrol, nanti ada kesulitan apa bisa kita obrolkan. Nah baik Bu, berarti untuk hari ini cukup untuk obrolan kita hari ini ya. Kita berjumpa lagi atau kita ngobrol lagi minggu depan. Terima kasih Bu Arianti untuk waktunya. Terima kasih sekali. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Arianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Fauzan. Sama-sama Bu. Selamat siang Pak Fauzan. Selamat siang Bu Gama. Gimana tadi? Apakah coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Gama, tadi coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya rencanakan. Alhamdulillah. Jadi tadi setelah Pak Fauzan melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Pak. Apa yang sudah didapatkan Pak Fauzan tadi selama pelaksanaan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak capai berapa hari? Jadi tadi saya melakukan coaching, saya sudah melakukannya dengan kita dari mulai menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian tadi ada menanyakan rencana aksi, kemudian yang terakhir tadi ada tanggung jawab. Jadi saya juga sudah mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif kepada coaching. Wah hebat sekali nih Pak Fauzan. Berarti Bapak sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan yang Bapak harapkan ya. Tapi di sini saya ada beberapa catatan ini Pak yang perlu saya sampaikan kepada Bapak terkait observasi saya tadi selama Bapak melakukan coaching dengan Bu Ari ya. Saya sampaikan nih Pak. Berdasarkan pengamatan saya tadi, selama Bapak melakukan coaching dengan Bu Ari, Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kereta dan sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Untuk coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Fauzan kembangkan secara lebih spesifik nih? Untuk coaching berikutnya ya, jadi saya merasa masih perlu mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya, karena saya merasa saya masih belum merasa puas dengan pertanyaan yang sudah saya ajukan ke coaching. Jadi untuk coaching berikutnya nantinya saya akan lebih mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Luar biasa Pak Fauzan ini. Kalau begitu demikian akhir observasi kita pada sesi coaching Pak Fauzan hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Fauzan. Saya akhiri, semoga lain kali kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi nih Pak. Ya. Terima kasih Pak Fauzan. Ya, terima kasih kembali ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Purba. Gimana kabarnya hari ini Pak Fauzan? Alhamdulillah sehat sekali. Purba bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Fauzan. Purba hari ini punya waktu senggang nggak Purba ya? Hari ini ya, insya Allah ada Pak Fauzan. Gimana Pak? Jadi begini Bu, entah kenapa akhir-akhir ini tuh kalau saya mengajar di kelas itu saya merasa galau karena murid-murid itu di kelas setiap saya mengajar di jam terakhir itu terlihat tidak bersemangat, kemudian tidak antusias, kemudian ada juga yang mengantuk di kelas Bu. Jadi saya bingung soalnya saya rasa proses KBM jadi tidak efektif seperti itu. Iya. Siap. Pantes kalau begitu. Akhir-akhir ini saya melihat wajah Pak Fauzan seperti galau dan kurang semangat rasanya. Ternyata salah satunya pemikiran itu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Ya, baiklah sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak ya, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan coaching kita hari ini Pak? Ya, jadi begini Pak, saya berharap ada solusi
terakhir Bu, seperti itu. Oh, alah ya. Oke. Kalau menurut Pak Fauzan, murid yang tidak bersemangat atau mengantuk itu terlihat seperti apa, Pak? Kalau menurut saya berbahaya. Jadi murid yang tidak bersemangat itu dan yang mengantuk itu terlihat kurang aktif Bu. Oh. Jadi kurang aktif, kemudian tidak fokus. Terlihat dari posisi duduknya Bu. Jadi seperti posisinya mungkin rebahan dengan tangan di meja sebagai bantalnya Bu, seperti itu. Iya. Oke. Kalau menurut Bapak itu kira-kira penyebabnya itu apa, Pak? Kok anak-anak seperti itu? Ya, mungkin penyebabnya kalau menurut saya itu karena yang pertama sudah siang tufa, kemudian juga sudah menjelang sore sehingga anak-anak sudah lelah atau mungkin juga sudah mulai bosan belajar di dalam kelas kan, karena dari pagi terus menerus mendengarkan guru, ditambah lagi setelah jam makan siang dia, nah biasanya perut kenyang dan mengantuk seperti itu Pak. Iya, betul Pak. Biasanya memang kalau sudah siang itu rasanya memang mengantuk, apalagi habis makan ya Pak ya. Iya, oke. Nah, kalau boleh saya tahu itu metode pembelajaran seperti apa yang Pak Fauzan berikan sehingga anak-anak sepertinya bosan dan kurang bersemangat? Pak. Metode pembelajaran yang saya gunakan akhir-akhir ini itu adalah metode ceramah Bu. Karena saya sedang mengejar materi Bu, kan saya mengajar kelas 5 ya Bu ya, jadi kan mau ujian. Nah, nanti kalau tidak bisa materinya kan mereka tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik, karena kan soalnya dari kabupaten Bu, nanti saya dikritik kalau nilai anak-anak itu tidak maksimal atau sesuai yang diharapkan dengan pihak sekolah. Nah, tapi sebelumnya apakah pernah Pak Fauzan menerapkan metode pembelajaran lain selain ceramah? Yang sepertinya ketika Bapak menerapkan metode itu, murid-murid jadi lebih semangat pada jam-jam terakhir, Pak Fauzan. Apa ya Bu? Ya pernah Bu, jadi saya pernah menerapkan metode diskusi dan permainan Bu. Tapi itu ya sudah agak lama sih Bu. Dan itu efektif Bu, karena saya juga menyisipkan ice breaking di tengah-tengah proses pembelajaran. Oh iya, oke, bagus sekali Pak kalau seperti itu. Nah, dari metode itu kan hasilnya sudah kelihatan ya Pak ya. Nah, saya yakin mungkin anak-anak akan menjadi lebih efektif dan semangat Pak. Iya benar juga itu Bu. Jadi mungkin nanti saya akan mencoba menerapkannya lagi Bu. Ya, oke. Nah, nanti silahkan diterapkan pada pembelajaran yang selanjutnya ya, Pak Fauzan ya. Kira-kira kapan nih Pak Fauzan akan mulai melakukan metode yang tadi? Saya akan mencoba menerapkan metode diskusi dan permainan lagi ya, biar anak tidak diam saja Bu ya, biar mereka aktif. Jadi harapannya sih mereka ya tidak mengantuk atau bosan. Mungkin saya harus mulai mencari permainan yang cocok Bu dengan materi yang sedang saya kejar. Nah sebetulnya besok hari Sabtu saya juga ada jam terakhir Bu. Tapi kalau langsung besok sepertinya saya belum siap Bu, karena untuk membuat LKPD juga. Dan nanti saya juga perlu menyusun permainan juga. Jadi insya Allah nanti akan saya mulai ya kira-kira minggu depan. Oh iya, bagus sekali Pak Fauzan. Nah baik, nanti silakan Pak Fauzan terapkan ya, minggu depan diterapkan metode pembelajaran tersebut. Nanti Bapak persiapkan dan kita nanti ngobrol lagi, diskusi lagi bagaimana hasilnya dengan materi pembelajaran yang sudah ada, metodenya diperbaiki, hasilnya seperti apa besok pertemuan selanjutnya kita diskusikan. Pak Fauzan. Ya baik Bu Pak, jadi besok akan saya coba. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Iya, sama-sama Pak Fauzan.